Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan webinar terkait dengan biosaka dan sekaligus pembuatannya. Pembuatan biosaka hari ini diikuti oleh 27 orang seluruh fungsional kami, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kita harapkan yang sudah berhasil ini sesuai arahan dari Pak Dirjen Tanaman Pangan, kita perlu mendampingi daerah-daerah lain yang belum melaksanakan BIMTEK, biosaka maupun aplikasinya, sehingga yang sudah lulus tadi kita harapkan bisa meningkatkan ilmu kaitannya dengan biosaka. Biosaka itu bukan pupuk, baik kita lihat rumput itu bukan pupuk, dan juga hasil lab hara makro mikro bukan pupuk juga. Nah, jadi cuma petani itu istilahnya kalau barang disemprot dari udara atau disebar-sebar atau dikocor-kocor itu disebut pupuk. Ini bahasa aja umum, tapi kita secara hasil uji ini bukan pupuk. Saya ingat, saya catat, simak baik-baik. Ini bukan pupuk. Karena hasil lab membuktikan, hasil lab unsur hara makro mikro bukan pupuk. Hasilnya memang haranya rendah. Hasil uji lab kandungan hormon, kandungan spora, kandungan bakteri. Seluruh hormon-hormon, spora-spora, bakteri-bakteri hasilnya bagus, tinggi, bahkan sebagian di atas normal. Jadi bagus karena kandungan spora, hormonnya, kemudian bakterinya bagus, tinggi, maka ini mengandung CPT, set PT ya, set pengatur tumbuhan, juga sebagai PGPR, juga sebagai MOL, mikroorganisme lokal, dan itu. Terkait dengan biosaka ini, kita juga memanfaatkan biosaka untuk aplikasi tanaman semangka dan melon. Tadi sudah dipraktekkan dan ini sekarang sudah kita amati, hasilnya cukup bagus. Sampai saat ini juga baru aplikasi yang kelima. Mudah-mudahan nanti pada saat panen juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Terkait dengan aplikasi penyemprotan, jadi untuk yang di kami karena memang hanya memanfaatkan lahan luang, kita tanami semangka dan melon dengan aplikasi dengan dosis 25 mili per 15 liter air untuk satu tangki. Jadi sudah kita gunakan biosaka, kemudian aplikasinya sudah mengikuti prosedurnya yang disarankan oleh Pak Ansar dengan pengabutan, kemudian juga dengan keliling tanaman, tidak langsung dikenakan kepada tanaman, dan itu tadi juga sudah dinilai oleh Pak Ansar, itu sudah baik secara aplikasinya. Mudah-mudahan aplikasi ini juga bisa ditiru teman-teman yang lain untuk aplikasi di lapangan, karena selama ini kita lebih fokus praktek pembuatannya, belum aplikasinya. Jadi mudah-mudahan dengan praktek di Cimagis ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman di lapangan, para petani, bisa memanfaatkan biosaka untuk aplikasi di lapangan dengan prosedur yang benar. Proses pembuatan biosaka, permasalahan biosaka telah kami laksanakan. Kebetulan saya dapat 3 besar, juara 3. Proses permasalahannya dilakukan antara 30-40 menit agar larutan biosakanya bisa homogen dan koheren. Setelah diuji dengan TDS, larutan tertinggi itu 525, itu menunjukkan kelarutannya, formulasinya itu sudah homogen dan itu bisa diaplikasikan kapan saja untuk semua tanaman. Ya, mudah-mudahan larutan biosaka ini bisa diadopsi seluruh masyarakat petani di Indonesia agar dapat mengurangi penggunaan bahan pupuk kimia 50%. Jadi beban pupuk kimia itu bisa berkurang dan tanaman itu lebih
organik. Semua larutan yang sekarang disorot kamera itu sudah dikatakan seluruhnya homogen. Yang pertama, kenapa? Ini sifatnya sudah seperti minyak, berminyak. Terus kenapa homogen? Kalau saya kan sudah berdasarkan pengalaman ya, ini sudah tidak akan terjadi fermentasi, warnanya sudah pekat seperti kental kalau diwadahi di botol nantinya. Lapor Pak narasumber yang seluruh peserta seluruhnya adalah lulus. Paling tinggi setelah diukur tadi adalah dengan nilai 545. Sudah berhasil ini nanti akan membantu dalam rangka juga meningkatkan kompetensi di daerah